Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Subhanallah, yang penting sehat dulu. Mudah-mudahan panjang umur dalam taat ibadah. Mudah-mudahan semua kita yang terhimpun pagi ini di tempat yang baik dengan niat dan tujuan yang baik. Semoga Allah catatkan bagian dari hamba-hambanya yang istiqomah berbuat baik, istiqomah menjadi orang baik. Sebab dalam hidup ini bukan siapa yang terbaik di antara kita, tapi siapa yang mampu dan mau berbuat baik, dan tentunya bukan pura-pura baik. Insya Allah jika kehidupan ini kita isi dengan kebaikan, kelak kita akhiri kehidupan ini dengan keadaan baik atau husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masih semangat Bapak Ibu? Enggak ada yang ditangkap? Ya. Kita tinggalkan perdebatan itu ala kulli hal. Yang terpenting sesama mukmin mukminat ada kewajiban untuk berdoa dan mendoakan. Artinya saling mendoakan. Kenapa ada kewajiban berdoa dan mendoakan? Sebab saat kita berdoa untuk diri kita, belum tentu Allah kabulkan. Tapi di saat kita berdoa untuk orang lain, bisa jadi Allah kabulkan. Demikian juga orang lain, saat dia berdoa untuk dirinya, belum tentu Allah kabulkan, tapi saat dia berdoa untuk yang lain, bisa jadi Allah kabulkan. Maka jangan pernah lelah dan bosan untuk terus berdoa dan saling mendoakan. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, yang saya takutkan, kata sahabat Umar, bukan masalah doa saya diterima atau tidak oleh Allah, tapi yang saya takutkan, kata beliau, saat Allah tidak memberikan hidayah kepadaku untuk berdoa kepadanya.
Jadi masalah dikabulkan dan tidak itu urusan lain. Yang terpenting kita masih tetap Allah berikan hidayah untuk bermohon kepadanya. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, tema kita pada kesempatan pagi ini adalah manusia tanpa kemanusiaan. Gula itu memiliki rasa manis, garam rasanya asin. Jika rasa manis dari gula itu hilang, atau rasa asin itu dari garam hilang, maka gula sudah tidak disebut gula, garam sudah tidak disebut sebagai garam lagi. Demikian halnya manusia. Jika manusia tidak memiliki kemanusiaan, maka sudah tidak disebut lagi sebagai manusia. Demikian Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia itu memiliki potensi sederajat, sama derajatnya dengan binatang, bahkan bisa lebih rendah dari binatang. Kenapa kita mengangkat tema ini, ikhwatal iman Bapak Ibu sekalian? Sebab akhir-akhir ini banyak kita dapatkan anomali dalam kehidupan umat Islam khususnya. Contoh, beberapa waktu yang lalu ribut masalah celana cingkrang. Ya, jadi laki-laki pakai celana cingkrang rame Pak. Padahal celana cingkrang itu kan hanya di atas mata kaki, dan itu hadisnya ada. Tujuannya yang paling utama menghindarkan dari najis, yang kedua untuk berbeda dengan budaya orang Romawi pada masa Rasulullah yang jika berpakaian itu sampai nyeret di tanah. Ribut hampir se-Indonesia masalah cingkrang laki-laki. Pada saat bersamaan ada perempuan memakai celana super cingkrang. Gak ada yang ribut Pak. Super cingkrang itu di atas lutut Pak. Yang tadi cuma di atas mata kaki diributkan, yang di atas lutut dipakai perempuan. Gak ada yang ribut, malah dinikmati. Wal iyyazubillah. Kita gak usah bayangkan macam-macam. Itu kan anomali Pak. Yang satu diprotes, yang satu lagi jelas-jelas tidak sesuai. Kita tidak usah bicara syariat, tidak sesuai dengan etika ketimuran, itu nggak ada yang protes. Anomali. Contoh yang lain, orang rajin ke masjid, orang taat beribadah, itu dalam tanda kutip dicap potensial radikal. Tapi kalau ada yang rajin ke diskotik, rajin ke night club, oh ini ciri-ciri orang modern. Dianggap satu hal yang biasa. Jadi ikhwatal iman Bapak Ibu sekalian, sekarang masanya di mana kita lihat yang baik itu disalahkan, yang salah itu dianggap baik, dianggap benar. Jadi serba terbalik, menjadi sebuah anomali. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sebab tidak sedikit manusia yang mulai kehilangan kemanusiaannya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan manusia tanpa kemanusiaan? Allah tegaskan di dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat yang ketiga. Dzalika bi annahum amanu summa kafaru
fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahu. Mereka itu tadinya beriman, tetapi cenderung kepada kekufuran. Walaupun dia tidak kafir, tapi lebih cenderung kepada kekufuran. Fatubi'a ala qulubihim, maka Allah kunci hati mereka. Fahum la yafqahun, sehingga mereka tidak bisa berpikir. Maka kata kunci dari manusia tanpa kemanusiaan adalah manusia yang memiliki hati, namun hatinya telah dikunci oleh Allah. Hatinya masih ada, tapi hatinya sudah dikunci oleh Allah. Itulah yang membuat manusia itu masih berwujud manusia, tapi kemanusiaannya itu mulai hilang, atau bahkan sudah ada yang hilang. Fatubi'a ala qulubihim, Allah kunci hati. Nah, sekarang kita lihat siapa saja yang dimaksud dengan orang yang terkunci hatinya, atau mereka yang masih punya hati tapi tidak memiliki kemanusiaan lagi, masih berwujud manusia tapi sudah tidak memiliki kemanusiaan lagi. Yang pertama Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-20, yang ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, yaitu orang-orang yang merasa tenang sekalipun sedang bermaksiat kepada Allah. Tenang dia, Pak. Enggak merasa berdosa, enggak merasa bersalah. Orang-orang yang merasa tenang di saat sedang bermaksiat kepada Allah. Maka sahabat Umar ibn Khattab juga mengatakan, ketahuilah, kata beliau, lelah dalam mengerjakan kebaikan, sesungguhnya lelah itu akan hilang, kebaikan itu akan kekal. Tapi jika bersenang-senang dalam berbuat dosa, ketahuilah sesungguhnya kesenangan itu akan hilang, dosanya akan kekal. Lelah kita dalam berbuat baik, lelahnya hilang, kebaikannya kekal. Senang, lapang, tenang dalam berbuat dosa, rasa tenang, rasa bahagia itu, rasa senang itu akan hilang, namun dosanya itu akan kekal. Ada satu ungkapan menarik, rubba sahwatin sa'atan awrasa husnan tawilan. Nikmatnya memperturutkan hawa nafsu itu hanya sesaat, tapi ketahuilah ikhwatal iman, memperturutkan hawa nafsu akan meninggalkan kesedihan sepanjang hidup. Nikmatnya sesaat, penyesalannya sepanjang hidup. Itulah konsekuensi memperturutkan nafsu. Maka satu-satunya cara untuk menghentikan dorongan hawa nafsu itu adalah putus. Maka dimisalkan oleh para ulama, hawa nafsu itu seperti anak kecil. An-nafsu katifli. Nafsu itu seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau sedang menyusui kepada ibunya, tidak diberhentikan, sampai kapanpun akan terus menyusu. Nafsu juga demikian, kalau tidak diberhentikan, sampai kapanpun akan terus mewujud dalam kehidupan. Maka hati-hati, Rasulullah menegaskan su'ul khulqi yu'ni, akhlak yang buruk itu cepat menularnya. Tapi kalau yang baik-baik susah nularnya. Itu Bapak Ibu berangkat dari rumah mau sholat subuh atau sholat apalah mau ke masjid,
Ada yang nanya, mau kemana Pak Haji? Ke masjid. Ikut dong? Gak ada. Yang ada malah ngeledekin. Mau kemana Pak Haji? Ke masjid. Salam ya. Tapi kalau perbuatan yang buruk, antum biarkan di komplek ini satu saja kena narkoba, tunggu saja sebulan Pak. Pengikutnya nanti akan ada. Maka nggak ada cara lain kecuali amputasi akhlak yang buruk, amputasi kemaksiatan, selesai. Kalau enggak dan dibiarkan, itu akan menjalar kemana-mana. Nah, merasa tenang saat bermaksiat kepada Allah. Analogikanya paling sederhana begini. Ada istilah berbohong dan ada pembohong. Itu beda. Berbohong mungkin hampir setiap orang pernah melakukannya dengan alasan tertentu, tapi tidak berlanjut. Dan saat dia sadar dia berbohong, dia menyesal dan mohon ampun kepada Allah, itu berbohong. Tapi kalau sudah disebut pembohong, itu kebohongannya sudah menjadi kebiasaan. Bahkan saat dia berbohong pun merasa dia tidak berbohong. Itulah pembohong. Jadi merasa tenang di saat melakukan maksiat, itu tanda orang yang hatinya sudah dikunci oleh Allah, yang menyebabkan dia masih berwujud manusia, tapi kemanusiaannya sudah sirna. Ini yang pertama. Mudah-mudahan semua kita yang hadir ini tidak termasuk dalam kategori yang demikian. Allah menjaga kita dari segala dosa dan kemaksiatan. Sekalipun terkadang kita masih tergelincir ke dalam dosa dan kemaksiatan, semoga kita cepat sadar dan mohon ampun kepada Allah. Maka Nabi menegaskan likulli bani Adam khata. Semua anak Adam itu punya salah. Salah itu tidak jadi ukuran di dalam agama kita. Artinya orang yang bersalah itu belum tentu salah sepenuhnya. Dan orang yang terbaik dalam pandangan agama kita itu bukan mereka yang tidak punya salah, tetapi orang terbaik itu adalah yang punya salah kemudian mohon ampun kepada Allah. Itu yang terbaik. Wa khairul khata'in at-tawwabin. Sebab mencari manusia tanpa dosa itu mustahil. Sama seperti kita mencari teman tanpa aib. Maka orang Arab bilang, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhi. Siapapun yang mencari teman tanpa aib, sampai kapanpun dia tidak akan punya teman. Sama halnya ketika Imam Syafi'i menganalogikakan orang yang kehausan, kemudian cari air yang benar-benar steril dari kuman, tanpa ada sedikit pun kuman di dalamnya, maka insya Allah orang itu akan mati kehausan. Sebab tidak ada air di dunia ini yang 100% steril dari kuman. Usi nafsi wa iyakum ikhwatal iman, saling mengingatkan, bukan dosa kita yang dipermasalahkan oleh Allah, tetapi yang membuat Allah menurunkan murkanya, membuat Allah marah kepada hambanya di saat hambanya sudah banyak dosa, tidak merasa punya dosa, bahkan dia merasa sebaliknya. Maka tubuh ilallah, sama-sama kita senantiasa bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan
Allah senantiasa membukakan pintu taubatnya untuk kita. Selanjutnya yang kedua adalah orang yang jauh dari Al-Quran. Quran surat Muhammad ayat 24. Jauh dari Al-Quran itu bukan hanya sebatas tidak membaca Al-Quran, tetapi yang dimaksudkan jauh dari Al-Quran adalah mereka yang menjadikan Al-Quran itu sebagai kendala dalam hidupnya. Seharusnya Al-Quran itu kendali, tapi ini menjadi kendala. Al-Quran dijadikan kendala dalam hidupnya. Aturan-aturan agama ini seakan-akan mempersempit ruang geraknya dalam kehidupan, sehingga sikapnya dalam beragama sama persis seperti orang yang makan prasmanan. Yang suka dia ambil, yang dia nggak suka dia tinggalkan. Padahal dalam Islam itu prinsip beragama itu huzil Islam kullu awit turku kullu. Ambil Islam itu seluruhnya atau tinggalkan sama sekali. Totalitas dalam berislam. Udkhulu bis-silmi kafah. Masalah kita belum sempurna, itu proses. Yang terpenting imani, yakini semua ajaran dalam Islam ini. Karena sebab kadang-kadang ada aja orang yang nyeletuk, nggak masuk akal. Jadi dia bilang syariat Islam itu nggak masuk akal. Syariat dalam artian semua aturan dalam Islam. Padahal pertanyaannya justru kepada yang mengatakan nggak masuk akal itu adalah akal siapa yang dia pakai. Kalau kita lihat dalam sejarah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi yang terjadi sepertiga malam, paginya kan Mekah gempar itu. Abu Jahal CS semuanya ngata-ngatain Nabi, innahu la majnun, gila itu Nabi Muhammad, gila itu Muhammad. Karena mereka menganggap itu mustahil. Mosok dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa di Palestina naik ke atas Sidratul Muntaha itu hanya sepertiga malam, gila. Kalau yang ditanya Abu Jahal, maka Abu Jahal bilang nggak masuk akal. Akalnya Abu Jahal. Kalau Abu Bakar yang ditanya, Abu Bakar jawabannya tegas. Kalau Rasulullah yang melakukan, lebih dari itu saya percaya, kata Abu Bakar. Jangankan cuma sepertiga malam, lebih dari itu saya percaya, kata Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar menjawab demikian? Sebab beliau tidak hanya mengandalkan akal, tetapi memadu antara akal dengan imannya. Sebab orang yang terlalu mengandalkan akal, menuhankan akal bahkan, itu kemungkinannya hanya dua. Kalau tidak ngakal-ngakalin, ya diakal-akalin. Maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, akal itu penting, tetapi tidak boleh semuanya itu mengandalkan akal. Sebab Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang ada manusia ini hanya merasa pintar, merasa hebat, merasa kuat, padahal hakikatnya tidak. Loh, kok bisa tidak? Sebab dia hanya salah satunya, bukan satu-satunya. Ada yang merasa pintar, kan cuma salah satunya. Masih banyak yang lebih pintar. Bukan cuma dia doang yang pintar. Merasa kaya,
masih ada yang lebih kaya lagi. Bukan cuma dia sendiri yang kaya, dia cuma salah satunya saja, bukan satu-satunya. Maka Nabi menegaskan dalam hadis, i'jabur rajuli unwanu du'fi aqlihi. Orang yang suka membanggakan dirinya itu tanda kelemahan akalnya. Jadi orang yang sombong itu kata Nabi lemah akalnya. Lemah akal itu kira-kira gimana? Ya kalau bahasa kita sekarang PA lah kira-kira. PA itu panjangannya kan pendek akal, lemah akal, sombong. Padahal kan manusia itu nggak pantas sombong. Bukan sifat asli manusia sombong, karena dilihat dari asal penciptaannya tanah. Tanah itu sifatnya dingin. Kalau iblis itu asal penciptaannya api, maka bawaannya panas. Iblis itu sombong, disuruh sujud kepada Nabi Adam, yang menyuruh Allah dia bantah. Itu iblis. Maka manusia sebenarnya tidak pantas sombong karena terbuat dari tanah. Lah kok masih ada orang sombong? Jawabannya bisa jadi dia terbuat dari tanah sengketa. Makanya sombong. Atau minimal tanah garapan. Maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, tanda kedua dari hati mereka yang terkunci atau sudah dikunci oleh Allah adalah jauh dari Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Jadi jauh dari Al-Quran. Al-Quran hanya dijadikan kendala dalam hidupnya. Apa-apa nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Jadi agama itu berat bagi dia. Ini dilarang, itu dilarang, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah itu sikapnya begitu dalam beragama. Jadi seakan-akan beban. Kalau yang lebih mudahnya itu, dia baru mampu menjadikan perintah agama itu sebatas kewajiban, seperti sholat contohnya. Dia menganggap sholat itu kewajiban, maka terkadang rasa berat untuk melaksanakannya masih ada. Tapi kalau sudah menganggap sholat itu kebutuhan, akan ringan. Sama halnya seperti makan, tidur, itu kan kebutuhan, bukan kewajiban. Tanpa disuruh pun tidur. Sampai di masjid pun lagi ngaji tidur. Tempat lain itu di sana. Di sana. Tapi orang yang di sana pada kesini. Nggak ada yang nyuruh tidur, nggak dipaksa, otomatis saja. Karena kebutuhan. Kalau sholat itu baru dianggap sebagai kewajiban, berat. Syariat Islam yang lain dianggap sebagai kewajiban, ya berat. Tapi kalau itu sebagai sebuah kebutuhan, insya Allah semuanya akan ringan. Apa tanda orang yang sudah bisa menjadikan segala sesuatu dalam agama ini sebagai kebutuhan? Tandanya dua, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Yang pertama, al-istighfar di kulli ta'atin. Selalu merasa ringan untuk melaksanakan segala ketaatan, ringan. Dan yang kedua, at-talazzuz bit ta'ah, menikmati semua ketaatan yang dilakukan. Dia nikmati, dinikmati betul
tanpa ada keterpaksaan. Contoh, tenang dia duduk di masjid, mau berapa lama terserah, mau ngajinya sejam 2 jam, anteng duduknya. Orang yang nggak bisa menikmati itu ngaji setengah jam, itu posisi duduknya berubah 20 kali, kecuali faktor usia. Ini kita ngomong yang masih muda-muda. Udah kayak orang tua duduknya, mulai dari selonjoran, senderan, malu aja dia mau tengkurap kita. Jadi dia mau tengkurap kali di masjid. Kalau bisa, tapi nggak bisa. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, dilarang tidur itu kalau telentang. Ya nggak boleh. Tidur telentang itu nggak boleh, karena bisa mengakibatkan kematian. Ya, karena telan bau saja mati, apalagi telentang. Ya. Bingung ya? Nelan bau saja mati, apalagi nelan tang. Gede kan? Kamu sok nelan tang mati loh. Makanya tidur telentang itu enggak boleh. Jangan sampai antum tidurnya terlentang. Ya dalam yang lain aja, jangan sampai dalam terlentang. Baik, jadi jauh dari Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga, mereka yang telah dikunci oleh Allah hatinya itu adalah orang-orang yang tidak ada waktu memikirkan agama Allah. Quran surat An-Nahl ayat 107 sampai dengan 108. Innal ladzina istahabbu hayatad dunya. Jadi semuanya hanya untuk kepentingan pribadinya. Tidak pernah ada waktunya untuk memikirkan agama Allah. Bagi dia agama itu hanya status. Hanya status. Tidak pernah memikirkan urusan umat, urusan masjid, urusan yang lain yang berkaitan dengan agama. Yang dia pikirkan hanya kepentingan dirinya, anak, istri, dan keluarganya. Ini termasuk orang-orang yang sudah dikunci Allah hatinya. Dan subhanallah, Bapak Ibu sekalian yang semuanya hadir dalam kajian pagi ini, dan juga waktu-waktu yang akan datang, pada waktu-waktu yang telah lalu hadir di pengajian, itu salah satu bentuk memikirkan agama Allah. Sebab ketika Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ditanya tentang siapakah penolong-penolong agama Allah, beliau menyebutkan salah satu penolong agama Allah itu adalah tullabul ilmi, para penuntut ilmu di jalan Allah, itu penolong agama Allah. Kenapa mereka disebut penolong agama Allah? Sebab fakidus syai' la yu'ti syai'. Orang yang tidak punya sesuatu itu tidak akan bisa memberikan sesuatu. Mereka yang tidak mengerti dan paham agamanya, ketika agamanya diserang dengan fitnah, maka dia tidak akan bisa menjawab semua fitnah tersebut. Maka para penuntut ilmu termasuk menjadi penolong agama Allah, dan menolong agama Allah merupakan ikhtiar kita dalam memikirkan agama Allah. Jadi duduknya kita pagi ini di tempat ini bukan hanya sebatas ngaji NC semata, tetapi ini juga bagian dari memikirkan agama Allah, menolong agama Allah. Berarti antum ansarullah, penolong-penolong agama Allah. Alhamdulillah, dapat pahala dan dicatatkan sebagai penolong agama Allah. Masalah ngajinya gimana, urusan kesekian lah. Mau serius, mau setengah serius, mau ya sambilan, gak apa-apa. Yang penting
ada di pengajian. Pokoknya nanti di akhirat kalau ditanya ngaji enggak? Ngaji ya Allah. Duduk di mana? Pojok. Serius. Nyatat enggak? Ya, lupa. Pokoknya ngaji aja. Judulnya ngaji. Tapi saya husnuzon Bapak Ibu sekalian ini insya Allah ingatannya kuat. Maka satu pun tidak ada yang bawa catatan, karena semuanya nanti akan dicatat setelah pulang ke rumah. Kalau masih ingat, kalau sudah tidak ingat, ya kapan-kapan saja. Yang penting absen malaikat pagi ini Bapak Ibu sudah hadir di pengajian. Makanya tadi kira-kira loh ini ya, kira-kira itu tadi malaikat pencatat amal cepat lewatnya di Baitul Ma'mur. Nggak sempat di absen satu-satu karena mungkin malaikat udah hafal yang hadir siapa. Palingan itu juga orangnya kan. Jadi sekaligus contreng aja sekalian. Ya alhamdulillah ala kulli hal. Jadi tidak ada masa memikirkan agama Allah, cuek terhadap agama Allah, tidak memiliki perhatian. Ya. Tapi alhamdulillah di tempat kita ini berbedalah dari tempat-tempat yang lain. Bukti nyatanya masjid ini alhamdulillah mulai bisa sempurna, bahkan hampir 100% pembangunannya. Swadaya dari semua masyarakat dan jamaah. Berarti insya Allah semuanya memikirkan agama Allah. Dan yakinlah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana ditulis oleh Syekh Ahmad Dedan, gurunya Zakir Naik, dalam muqaddimah biografinya, beliau mengatakan al-Islam bidunika aw ma'aka sawfa tasiru. Islam itu mau ada kita mau tidak ada kita pasti akan menang dan dimenangkan oleh Allah. Yang jadi masalah wa anta bidunil Islam sawfa tankhasir. Tapi kita tanpa Islam tidak berarti dunia, bahkan sampai akhirat. Islam itulah yang membuat kita menjadi berarti dalam hidup ini. Maka di dalam semua kitabnya para ulama selalu ada muqaddimah kalimat, dalam muqaddimah al-Islamu ummun ni'am. Islam itu adalah induk dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan kita senantiasa terus dicatatkan oleh Allah sebagai bagian dari hamba-hambanya yang memikirkan agamanya, menolong agamanya. Dan hakul yakin Bapak Ibu sekalian, Allah tegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kamu. Jadi kalau ada yang curhat kira-kira, Pak Ustaz, kenapa ya? Kok saya mulai bosan ini? Bosan kenapa Pak? Doa saya kok banyak ya yang dikabulkan sama Allah. Ustaznya jawab, kelihatannya yang mulai bosan bukan Bapak saja kan. Kelihatannya Allah juga mulai bosan sama Bapak. Loh kok bisa gitu Pak Ustaz? Iya, Allah mulai bosan. Ada ungkapan Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adam itu seorang ulama salafus saleh. Beliau mengatakan min alamati iradillahi anil abdi ay yaj'ala sughlahu fima la yarni. Salah satu tanda Allah mulai berpaling dari seseorang itu adalah saat dia sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi bukan saja ada orang yang mulai bosan kepada Allah dalam tanda kutip, tetapi Allah juga mulai bosan kepada orang tersebut.
Tadinya Allah mau memberikan dia kebaikan di waktu yang baik, subuh. Walaupun semua waktu itu baik, Allah kalau ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, itu pasti dicari di tempat-tempat yang baik pada waktu-waktu yang baik. Sudah mau dibawa kebaikan ke dia, mau dikasih oleh Allah. Ya Allah, tunggu di masjid Baitul Makmur. Nggak nyampe ke masjid. Allah masih nunggu zuhur juga nggak nyampe ke masjid. Jadi mustahil Allah memberikan kebaikan kepada hambanya di tempat-tempat yang tidak baik, pasti di tempat yang baik. Maka sering-seringlah ke tempat yang baik, meminta di tempat yang baik pada waktu yang baik, insya Allah hasilnya adalah kebaikan. Usi nafsi wa iyakum, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, berusahalah terus untuk berbuat kebaikan dalam hidup ini. Insya Allah kebaikan akan kita dapatkan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu sekalian, tanda orang yang sudah kehilangan kemanusiaan itu adalah orang yang tidak suka mendengar nasihat. Quran surat Al-A'raf ayat 179. Alergi terhadap nasihat. Itulah yang dalam istilah Al-Quran disebut dengan al-qaswah fil qulub summa qasat qulubukum. Hatinya itu bukan cuma dikunci Pak, membatu, bahkan lebih keras daripada batu. Jadi kalau ada ustaz ngajar di sini ceramah gitu, hatinya ngelawan itu, walaupun dia dengerin, tapi hatinya ngelawan. Bukan di sini dia, bukan tempat lain. Salah ngomong, diralat. Bukan di sini, di tempat lain. Ada ustaz ngasih nasihat, siapa saja lah, bukan hanya ustaz. Dengar, telinganya mendengar, hatinya ngelawan. Protes hatinya. Ngomong doang. Bisa-bisanya. Ngelawan terus hatinya. Itu bentuk, ya salah satu bentuk orang yang alergi terhadap nasihat. Kalau sudah alergi terhadap nasihat, itu termasuk tanda orang yang punya hati, tapi hatinya sudah dikunci oleh Allah. Waliyahillah. Semoga Allah menjaga kita dari yang demikian. Nasihat apapun itu memang pahit, tapi insya Allah itu membuat menjadi baik kondisi dan keadaan kita. Sama halnya dengan jamu, obat, nggak ada yang suka karena rasanya pahit, tapi insya Allah itu mendatangkan kebaikan. Analogikannya seperti sabar. Maka Imam Syafi'i mengatakan as-sabru kas-sibri murrun fi mazaqatihi lakin awaqibahu ahla minal asali. Sabar itu memang pahit kalau dirasakan, pahit Pak sabar. Tapi akibat yang ditimbulkan oleh kesabaran itu lebih manis daripada madu. Akibat setelah kita bersabar itu manis seperti madu, sekalipun saat dirasakan pahitnya luar biasa. Maka sabar itu tidak mengenal batas. Jadi nggak benar yang mengatakan sabar ada batasnya, tidak. Yang ada batasnya itu kemampuan kita, itu yang ada batasnya. Kesabaran itu tidak ada batasnya. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sudah sesuai dengan waktu bahkan lebih yang disampaikan oleh
Terus selanjutnya masih ada waktu sebelum kita sholat sunat subuh. Mungkin ada yang ingin bertanya, ingin menambahkan atau ingin marah-marah, dipersilakan. Falyatafadhal masykuran. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Baik, jazakumullah khairan. Terima kasih Pak Haji atas pertanyaan Pak Haji tentang sadar manusia itu punya dua potensi. Yang pertama sadar, yang kedua nyesal. Kalau sadar datangnya di depan, kalau nyesel datangnya di belakang. Dua-duanya bagus pada satu sisi. Tapi kalau dari sisi yang lain, satu sisi baik, satunya lagi tidak baik, maka alhamdulillah masih mau nyesal daripada nggak nyesal. Maka ada istilah apa? Happy ending gitu ya. Akhir yang menyenangkan. Kadang-kadang kan kita jangan suka dinyinyirin juga, Bapak Ibu lah. Nah, berpensiun baru ke masjid. Kan ada yang ngomong. Ada. Di sini mah enggak. Tempat lain mah ada. Nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati, Pak. Biarin aja. Mau diomongin apapun, udah pensiun baru ke masjid, udah tua baru kenal masjid, nggak apa-apa. Daripada yang ngomong udah pensiun nggak ke masjid. Nggak ada istilah terlambat dalam hidup ini. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran, innal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita hitung-hitung Pak, ketaatan kita sekarang itu enggak sebanding dengan kemaksiatan yang kita lakukan dulu. Mau kita akui atau tidak, jujur dalam hati saja ngakunya. Maksiat kita masa jahiliyah kita lebih panjang daripada masa taat kita sekarang. Tapi enggak usah berkecil hati. Yang Allah lihat itu adalah innalladzina jahadu fina, yang bersungguh-sungguh, kesungguhan kita yang dilihat oleh Allah. Kalau masalah amal kita jauh kalau menutup kekurangan kita di masa lampau, tapi kesungguhan kita yang membuat Allah menurunkan rahmat-Nya. Kesungguhan kita. Nah, ini kan kalau bicara konsep strategis jamaah pengajian ini kan nggak strategis Pak, karena di rata-rata jamaah pengajian 50 tahun ke atas. Makanya dari tadi nggak ribut kan, tenang, anteng gitu. Ustaznya mulai, juga mulai. Nggak strategis Pak. Kalau bicara strategis harusnya yang ngaji itu kan anak-anak muda yang masih semangat, estafet keilmuannya berlanjut kan. Tapi bukan itu masalah. Ini yang Allah lihat kesungguhan kita. Ini bentuk istighfar kita kepada Allah. Bapak Ibu hadir ke pengajian ini secara tidak langsung, ini kan bentuk pengakuan. Ya Rabb, sudah terlalu banyak waktu saya habis untuk mengejar dunia ini. Alhamdulillah Engkau berikan waktu di sisa umur ini harus dipakai dalam taat kepada Allah, apapun bentuknya, termasuk di pengajian, hadir ke pengajian. Ini salah satu bentuk pengakuan kita kepada Allah. Dan inilah yang membuat Allah membukakan pintu-pintu ampunan dan rahmat-Nya kepada kita. Lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami, kata Allah.
kesungguhan kita untuk memperbaiki diri. Itulah yang disebut dengan proses. Bukan hanya berorientasi hasil, tapi prosesnya itu penting. Ini kadang-kadang konsep pendidikan kita di Indonesia ini selalu diajari fokus sama hasil. Maka coba Bapak Ibu lihat, setiap tingkatan sekolah ujung-ujungnya pasti ada wisuda. Tamat TK wisuda, tamat apalagi SD wisuda, SMP wisuda, SMA wisuda. Oh, Masya Allah, foto anak kita di dinding rumah itu pakai baju toga, banyak amat Pak. Masya Allah, S berapa tahu itu? Jadi sibuk dengan hasil. Padahal proses itu tidak kalah pentingnya. Mujahadahnya, kesungguhannya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ada 3 cara kenapa para sahabat Nabi itu disebut khairul qurun. Apa sih yang beliau lakukan sampai disebut sebagai generasi terbaik? Minimal ada 3 catatan. Yang pertama mujahadah, yang kedua muhasabah, yang ketiga muaqabah. Mujahadah itu kesungguhannya luar biasa, kesungguhannya. Bahkan nggak bisa jalan kaki ke masjid, merangkak pun berangkat. Itu mujahadahnya, kesungguhannya. Yang kedua muhasabahnya. Kebiasaan para sahabat Nabi itu setiap malam, salah satu kebiasaannya itu setiap malam menjelang tidur itu selalu menyiapkan waktu untuk bermuhasabah diri, memutar kembali waktunya dari semenjak bangun tidur sampai akan tidur lagi di tempat yang sama malam itu. Dihitung semua, diputar, diingat. Hari ini mana yang menang, kebaikan apa keburukan, dihitung terus tiap hari. Kalau keburukannya lebih menang, maka dia bertekad, ya Allah, kalau besok masih Engkau berikan hamba kehidupan, saya akan merubah keburukan-keburukan itu menjadi kebaikan. Maka ketika Allah kembali memberikannya nikmat hidup, dia bangun dan berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Bangun tidur malah nyari handphone. Doanya belum sempat, handphonenya dicari tetangga saya. Itu muhasabah. Yang ketiga namanya muaqabah. Muaqabah itu pernah dipraktekkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu telat sholat asar berjamaah. Telatnya Salman Al-Farisi bukan imamnya udah mau salam, bukan. Telatnya beliau sampai di masjid itu imamnya sudah takbiratul ihram. Itu udah telat menurut Salman Al-Farisi. Kenapa sampai beliau telat? Sibuk ngurusin kebun kurmanya. Maka setelah selesai sholat asar, kebun kurmanya dijual. Dijual, hasil penjualannya disedekahkan kepada fakir miskin. Itu muaqabah namanya. Menghukum kelalaiannya sendiri sebelum kelak di akhirat Allah yang menghukum dia. Telat sholat asar gara-gara ngurus kebun kurma. Tadi ada juga yang mau berangkat subuh ke sini, gara-gara ban motornya kempes nggak jadi. Nah, pulang sholat subuh jual aja motornya, karena nggak jadi berangkat ke masjid. Artinya setiap kita melalaikan satu kebaikan yang menjadi kebiasaan kita, maka selanjutnya tutup keburukan itu dengan kebaikan yang berlipat ganda. Biasanya kita baca Quran sehari 1 halaman lah. Hari itu kelupaan.
besoknya balas dengan baca Al-Quran 1 juz. Itu namanya konsep muaqabah. Satu kelalaian dilipat gandakan ketaatannya, dibalas dengan ketaatan yang berlipat ganda. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan wa'atbi is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap kejelekan itu dengan kebaikan. Sebab kebaikan itu akan menghapus kejelekan yang engkau lakukan. Itu kan lalai kan jelek. Kita ikuti dengan kebaikan agar terhapus. Kita jadikan sebagai kebiasaan, jangan sampai ditumpuk-tumpuk. Nanti udah nggak ada kemampuan untuk melakukan kebaikan, sulit menghapus kejelekannya. Nah, maka jadi kebiasaan tiap hari untuk selalu melipat gandakan kebaikan yang kita lakukan. Masih ada 5 menit lagi. Kalau nggak salah, kalau salah berarti benar. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ayat dalam Al-Quran itu dia beriman tapi terjerumus pada kekufuran. Sekarang ini banyak sekali terjadi. Ada bedanya karena orang Islam ini dengan orang kafir. Orang kafir tidak sholat, orang Islam tidak sholat. Orang kafir berzina, orang Islam berzina. Orang kafir minum khamar. Artinya kebiasaan-kebiasaan orang kafir itu juga dilakukan oleh orang Islam. Kenapa ini semakin lama semakin banyak? Apakah karena amal ma'ruf nahi munkar ini sudah ditinggalkan? Karena hadis bahwa apabila ada mulai kemungkaran maka juga ada kata-kata. Kalau tidak mampu dengan satu, kalau tidak mampu cukup dalam membenci kemaksiatan dalam bangsa. Nah ini kenapa Ustaz? Apakah karena ini sudah hilang atau karena apa? Yang kedua pertanyaan saya adalah tadi kita tinggal sifat manusia itu dalam 4 ciri. Bagaimana mengembalikan sifat kemanusiaan itu lagi kepada diri kita masing-masing? Karena hidayah itu kan ada yang Allah datangnya langsung pada seseorang karena sesuatu hal, ada yang memang harus dikejar. Ini bagaimana mengembalikan sifat kemanusiaan itu? Baik, subhanallah. Jazakumullahu khairan. Terima kasih Pak Haji atas pertanyaan antum. Yang pertama tadi tentang orang kafir hampir sama dengan orang muslim atau orang muslim hampir sama dengan orang kafir. Itulah yang diistilahkan dengan musbir. Musbir itu kepanjangannya muslim tapi kafir, atau MCK lah, MCK, muslim campur kafir. Itu udah disebut oleh Nabi dalam hadis sebagai tanda-tanda akhir zaman, ya begitu. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Jadi zaman yang penuh fitnah itu kata Nabi salah satu tandanya pagi beriman, sorenya kafir. Ya, kalau kata orang Jawa pagi dele, sore tempe, gitu. Enggak jelas. Musbir. Nah, kenapa? Kan pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Ya itulah yang kita bahas pagi ini, sebab hati mereka sudah dikunci oleh Allah. Ya, makanya mereka menyerupai orang-orang kafir itu dalam perbuatan. Sini boleh kan disebut kafir ya Pak? Boleh. Bukan non-muslim kan? Justru yang sadis itu non-muslim Pak, bukan kafir. Kafir itu madoh Pak. Kafir itu kan kata kerjanya kafar, artinya menutupi. Kafir itu berarti orang yang menutupi. Kenapa disebut orang kafir itu menutupi? Ya menutupi fitrahnya Pak. Fitrah manusia itu kan beriman kepada Allah. Kan itu janjinya di alam ajali kan, di dalam kandungan kan janjinya begitu. Alastu bi rabbikum, kata Allah. Qalu bala syahidna. Itu fitrah manusia. Begitu lahir ditutupi fitrahnya itu. Dengan apa? Dengan kebodohan dan kesombongannya. Maka disebut kafir.
diambil bahasa Inggris menjadi koper, kaper. Ya, kaper itu kan menutupi isinya. Jadi kafir itu sebenarnya doa. Sekarang kau menutup diri, saudaraku. Insya Allah 10, 20, 30 tahun yang akan datang kau akan membuka diri, kan begitu. Nah, kalau disebut non muslim, oh itu penghakiman, Pak. Non itu tidak, muslim itu orang yang selamat. Non muslim berarti tidak selamat. Ente non muslim ya, berarti ente nggak selamat. Itu kan menghakimi. Nggak boleh itu, Pak. Nggak boleh menghakimi orang, kan? Nggak boleh. Jadi janganlah coba-coba merubah ketentuan dan ketetapan Allah. Kalah manusia itu, kalah. Jangan kafir, non muslim biar lemah lembut, tahunya lebih kasar. Jangan ke Arab-Araban. Ya. Yang terkunci itu kan hasil akhir. Ya. Jadi proses itu yang disebut tahu. Karena amal-amal dari tadi sudah hilang. Betul. Contohnya Jadi kecil dulu. Ayah saya itu istiqomah ke musola. Suatu ketika pada hal-hal tertentu dia tidak musola. Itu ustaz dan beberapa tetangga itu jemaah datang ke ayah saya. Kenapa itu? betul. Artinya ada kepedulian itu. Nah, apakah ini sudah hilang hal seperti ini? Nah, Saling menasihati, saling mengajak pada kebaikan, sehingga akhirnya kunci hati-hati umat Islam ini. betul, salah satu faktor penyebabnya, salah satu ya Pak. Salah satu penyebab faktornya rumitnya kehidupan sekarang itu adalah meninggalkan amrun bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Iya betul. Tetapi melihat kondisi sekarang itu sudah jauh berbeda dengan kondisi pada masa lampau. Kalau pada masa lampau kemampuan pengetahuan agama orang tua kita masih terbatas. Jarang ada pengajian, Pak. Sekarang pengajian sudah banyak, offline, online, YouTube di mana-mana. Jadi secara pengetahuan sebenarnya sudah sangat cukup. Sudah sangat cukup dia mengetahui bahwa sholat itu wajib. Wajib sholat itu. Mungkin kalau dulu masih banyak yang belum tahu, dulu. Zaman penjajahan, zaman apa namanya. Kalau sekarang kan nggak mungkin ada orang Islam yang nggak tahu kalau sholat itu wajib. Hampir dikatakan mustahil. Tapi kenapa masih begini kondisi umat Islam ini? Penyebab utamanya ikhwatal iman yang Allah muliakan adalah al-wahmu. Al-wahad. Wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, benci kematian. Kalau ingat mati semuanya kan udah beres urusan ini, Pak. Beres urusan ini. Gak ada tuh yang curang-curang kalau pada ingat mati. Tapi kan gak pada ingat. Nahyu munkar amrun bil ma'ruf wa nahyu anil munkar itu salah satu faktornya. Sekarang kelihatannya amrun bil ma'rufnya udah banyak, pengajian dari mana-mana, Pak. Hampir semua masjid ada pengajian, di komplek pun ada pengajiannya tersendiri. Cuma masalahnya yang dinasehatin itu pun udah nggak mau dengar, karena faktor utamanya ada di dalam dirinya, masih membesar penyakit wahan itu. Cinta dunianya luar biasa dan lupa akan kematian, sehingga dia itu bercita-cita hidup sepanjang masa. Nah, bagaimana menghancurkan sifat wahan itu? Ya ingat mati itu. Ingat mati. Ya bagaimana biar kita ingat mati? Ya salah satunya banyak-banyaklah sering-sering ziarah kubur itu. Emang boleh? Boleh, nggak dilarang ziarah kubur itu. Yang nggak boleh itu pilih-pilih ziarah kuburnya, itu nggak boleh. Pilih-pilih gimana, Ustaz? Ya maaf, bukan nyinyir, bukan. Ziarah Wali Songo ikut, kuburan ayahnya nggak diziarahin, itu milih-milih namanya. Padahal keramatnya ya orang tuanya itu walaupun sudah meninggal.
sering-sering ziarah kubur, sering-sering ke pengajian. Kalau bila perlu, kalau berani usulkan aja ke pemerintah. Di jalan-jalan protokol itu kalau perlu, jangan gedung aja yang dibangun pinggir jalan. Sekali-sekali kasih ruangan untuk pemakaman umum gitu loh. Biar kalau ada orang lewat gitu melihat gedung kan ketantang dunia terus, Pak. Oh, dunia kan gitu. Kalau melihat kuburan kan ingat akhirat. Pak, mati juga kan. Gedung mulu pinggir jalan kalau berani. Usul kan nggak apa-apa kan, Pak? Boleh aja usul. Yang nggak boleh itu usil, nggak boleh. Usul boleh diterima, nah, terserah kan gitu. Ya itu salah satunya, Pak Haji. Jadi betul kata antum ya, amrun bil ma'rufnya. Tapi yang paling mendasar bagaimana kita memperkuat tauhid masyarakat kita ini, karena sekarang sudah menjadi masyarakat yang terombang-ambing, sudah seperti anak ayat kehilangan ibu. Ya penyakit wahan. Kalau amrun bil ma'ruf sekarang malah terbalik. Yang ada sekarang adalah amrun bil munkar wan nahyu anil ma'ruf. Mencegah dari perbuatan baik, mengajak kepada perbuatan yang munkar. Memang ada Ustaz? Ada. Jangan ngaji ke Baitul Ma'mur. Kenapa? Ustaz-ustaznya pada jenggotan. Contoh, umpama ini Baitul Ma'mur yang di kampung saya, bukan yang di sini, kan biasanya begitu. Jangan ngaji ke sana, itu kan ngajinya kelompok-kelompok tertentu gitu. Kira-kira itu kan namanya nahyun anil ma'ruf itu namanya kan. Wal amrun bil munkar ada juga. Ngundang temannya, datang ya ke rumah. Memang ada apa? Saya mau tasakuran ulang tahun. Bukan ulang tahun, nggak boleh. Oh, gitu doang, nggak apa-apa lah, datang aja. Oh, itu namanya amrun bil munkar. Ya begitulah fenomenanya. Tapi insya Allah penutup kata kuncinya, kita selalu berdoa kepada Allah. Allahumma tammim tafsirana, ya Allah sempurnakan kekurangan kami. Artinya apa? Dengan segala keterbatasan kemampuan yang ada pada kita, kekurangan yang kita miliki, jangan berhenti terus untuk berbuat yang baik, beramal soleh dalam hidup ini. Lakukan sekarang juga, sekecil apapun. Jangan nunggu waktunya. Ya, sekaranglah waktunya untuk berbuat baik. Dan subhanallah, Allah menegaskan dalam Al-Quran, taat itu nggak lama. Allah nyuruh kita sholat itu nggak ada waktunya. Ya, ketaatan kepada Allah itu pendek ukurannya. Apa ukurannya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Taatlah kepada Tuhanmu sampai kematian itu tiba. Ya kalau nanti sore ada di antara kita yang azannya tiba, ya sampai sore aja taat. Gak disuruh kamu harus taat 90 tahun. Tapi kematian itulah yang menjadi batasnya. Dan mudah-mudahan semua kita kelak diwafatkan pada waktunya dengan husnul khatimah. Semoga Allah berikan kita kekuatan lahir batin untuk senantiasa taat di jalannya. Allah panjangkan umur kita semua dalam taat ibadah. Allah sehatkan lahir dan batin kita untuk ibadah. Allah mudahkan segala urusan kita untuk ibadah, dan Allah lapangkan rezeki kita untuk ibadah. Yang tidak kalah penting, kita doakan semoga semua kebaikan yang kita lakukan pagi ini, keikhlasan, keluangan waktu Bapak Ibu sekalian, Allah catat sebagai amal ibadah, dan semoga pahalanya juga Allah alirkan kepada kedua orang tua kita, khususnya yang telah mendahului kita. Semoga kebaikan-kebaikan kita pagi ini Allah sampaikan pahalanya kepada beliau-beliau, dan untuk orang tua kita yang masih ada, khususnya semua orang tua kita yang hadir pagi ini, semoga antum dikaruniakan panjang umur dalam taat ibadah, sehat walafiat, Allah jaga dan hindarkan dari segala musibah, dari segala penyakit, istiqomah, tangguh, sabar sampai akhir hayat.
dan mudah-mudahan husnul khatimah. Al-Fatihah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afwu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.